Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak dapat air. Artinya haus, kering, kerontang. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Jadi kering, haus, lapar, pahit hidup. Ayo, di sini kalau yang datang sedang kepahitan, pahit hidup, pahit hati, iri, dendam, dengki, benci. Ayo, kelihatan wajah-wajahnya, wajah-wajahnya gelap-gelap. Sementara yang dibenci, dipahiti, senang-senang. Kita yang menyimpan kebencian, kepahitan, susah. Yang rugi siapa? Rugi diri sendiri. Nah, ini dialami oleh mereka. Lalu yang keempat, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Elohimmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampai mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Wow, 12 mata air, satu saja. Kalau bahasa Jawa, orang entek-entek. Ini 12 mata air. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan omnipoten, maha kuasa? Dia adalah omniscient, maha hadir, maha tahu. Kalau omnipresent yang maha hadir, kalau omniscient maha tahu. Dia tahu apa yang sedang engkau alami hari ini, dan dia mau bebaskan engkau. Seringkali kebebasan Tuhan sudah berikan, tapi mental budak itu belum kita keluarkan dari hati dan pikiran kita. Kita hanya mabuk saat firman itu disampaikan, kita pulang, kita ambil lagi mental budak itu dan berkata, saya tidak diberkati, saya orang berdosa, saya sakit turunan, saya orangnya banyak sekali kekurangannya. Tidak. Bukankah hidupmu itu berharga? Kata siapa? Kata Tuhan. Bahkan sekalipun di dunia ini agak GR ya, isinya cuma gedung ini, jiwa-jiwa, saya beritahu, Tuhan tetap datang dan rela mati di kayu salib supaya saudara-saudara mengalami kasih-Nya, dibenarkan, diselamatkan, disucikan, diampuni, dan diberkati kesembuhan seutuhnya. In Jesus' name. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia rela mengorbankan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kan dia haus banget nih, kepahitan banget nih, kan dia butuh yang manis, butuh air, tapi malah dapat yang pahit. Tuhan berkata, ambillah sepotong kayu itu. Sekalipun Tuhan tahu dia sempat bersungut-sungut. Apa sih Pastor bahasa kalau bersungut-sungut? Saya bilang istilahnya bimoli. Dari minggu lalu
sedikit minyak, dan sebentar juga ada sedikit sekali kasih minyak itu bukan minyak urapan, minyak goreng. Nggak tahu mereknya apa, tapi Bimol itu kan merek. Bimol itu saya kasih bahasa gaulnya bersemut-semut, singkatan dari bibir moncong 5 cm. Jadi kalau semut-semut apa sih? Semut itu loh Bimoli, bibir moncong 5 cm. Ayo, itu ngaku. Segitukah hidupmu sampai kamu harus Bimoli? Iya. Saudara-saudara, saya keluar sedikit ya, saya kasih sedikit info. Jadi ini sedikit keluar ya, tapi tambahan juga ada gunanya sebetulnya. Info ini, Pastor Andy sekarang coba membuat akun YouTube yang baru, namanya Anak Pastor Andy Simon. Subscriber mungkin baru 1-2 orang. Ya, tidak apa-apa, karena saya melihat juga banyak hamba-hamba Tuhan yang ketika meninggal tidak diwariskan. Jadi dengan begitu akun itu saya minta kepada anak saya Spanik, tolong di handle. Lalu saya akan info ke live ke teman-teman supaya bisa ikut di sana, subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak keluar uang sama sekali untuk backup saya. Dan juga karena di akun Pastor Andy Simon TV itu ada yang melihat tulisannya 0. Jadi kadang-kadang orang tanya, kok begitu? Sejak awal memang saya tidak tahu, saya tidak terlalu pintar gadget ataupun elektronik ya. Bahkan orang bilang kalau 100.000 subscriber itu mendapatkan apa itu? Seperti piringan warna silver ya. Sampai sekarang subscriber di channel itu hampir 800.000, tapi saya belum pernah dapat namanya itu. Ya karena saya memang bukan cari itu sebetulnya, saya cuma jadikan itu wadah pelayanan ya. Dan juga hari-hari ini terus terang aja memang jumlah view itu menurun jauh sekali, sehingga yang tadinya biasa saya suka berbagi, lalu juga ada yang memberkati, kita sampai bagi-bagi beras, ada sampai 5 ton, 3 ton, 1 ton, atau kita biasa bagi beras 1 ton, setengah ton, hampir rutin ya. Ini cerita pribadi saja. Waktu itu saya mendapatkan AdSense dari YouTube itu sampai puluhan juta ya. Nah hari-hari ini, bulan-bulan terakhir ini, saya dapat berkat dari Tuhan lewat YouTube itu AdSense hanya sekitar 8, kadang 6 juta, kadang 9 juta satu bulan. Saya cerita ini tidak bermaksud untuk mengubah konsep pelayanan ada, tetap tidak akan jalankan kantong kolektor dalam tidak. Cuma saya cerita bahwa sehingga saya ketika ada berkat sedikit, saya bisa sisihkan, kasih tidak bisa banyak, berbagi saya otomatis menurun. Dan juga kalaupun ada rezeki, saya bisa beli beras sedikit, 10-20 pack bagikan. Jadi betul-betul yang kurang mampu saja, jangan semuanya. Ya, tetap saja, semisal yang di dalam gedung ini ada hadir dan engkau sedang berdoa barangkali kasihan, Tuhan saya habis ini, saya tidak tahu mau pulang pakai apa, saya mau ongkosnya apa. Tetap saudaraku, kalau 100-200 ribu saya masih bisa bantu saudara-saudaraku sekalian, cuma-cuma. Tapi dalam jumlah besar kasihan saya tidak bisa untuk saat ini, karena berkat-berkat itu saya harus kelola yang lain, membayar listrik dan sebagainya. Tapi saya mau cerita bahwa sekalipun hidup hari ini begini, tetapi kemanisan Tuhan tidak meninggalkan saya, karena hamba Tuhan hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman dan janji Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi saya mau cerita sedikit tadi pengantar supaya sekalipun keadaan sepertinya sedang redup, tidak mengubah kita menjadi orang yang susah. Tuhan tetap memelihara saya. Bahkan di sini ada yang hadir, saya ada wajahnya. Kemarin ketemu, saya tetap memberkati dia. Saya tanya, kalau saya ketemu di jalan, setelah sudah makan, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa bantu? Udah makan kan? Udah, mau pulang gak ada ongkos. Saya boleh sedikit. Orangnya ada di berapa? Saya cerita ini bukan zaman dulu, saya cerita tentang hidup hari ini bersama Tuhan.
Sekalipun kondisi mungkin up and down, tapi kasih Tuhan tidak meninggalkan hidup orang yang percaya. Dia mengalami kepahitan, tetapi Tuhan berkata, sepotong kayu ini ambil. Artinya apa? Kalau sepotong kayu saja Tuhan bisa pakai mengubah yang pahit menjadi manis. Hamba-hamba Tuhan yang hadir, tidak hamba Tuhan hadir, pendeta, gembala barangkali dengarkan. Kalau sepotong kayu saja Tuhan bisa pakai mengubah yang pahit menjadi manis, apalagi kamu hamba Tuhan, apalagi Anda anak Tuhan. Engkau lebih berharga daripada sepotong kayu itu. Artinya apa? Sepotong kayu yang diberkati Tuhan, Tuhan bisa ubah yang pahit menjadi manis. Anak Tuhan yang diberkati, hamba Tuhan yang diberkati, engkau akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam kebaktian, pelayanan, doa tatap muka maupun online, form doa, live streaming, saya hamba Tuhan dan semua hamba Tuhan dimanapun, itu bukan sumber kesembuhan. Saya secara pribadi tidak punya kesaktian apapun juga. Kalau sebut anak Tuhan diurapi, ya, tapi pengurapan bukan dari saya, dari Tuhan. Nah, ketika saudara-saudara kami ini memberkati, entah bagaimana cara Tuhan yang begitu dan ajaib, orang-orang mendapat kesembuhan kalau dia sakit. Ketika kami memberkati lewat membantu mendoakan, orang-orang mendapatkan kemanisan hidup yang tadinya sudah dianggap inadina, tidak berharga, madesu, singkatan masa depan suram, diubah menjadi madeceki. Apa itu madeceki? Masa depan cerah kini. Bukan hamba Tuhannya, tetapi karena diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menemukan dalam form doa banyak banget orang yang contoh case ginjal mengecil, paru-paru terjadi penyempitan. Punya cek setelah perjalanan panjang ditemukan virus dalam ginjalnya atau di paru-parunya, sehingga ada cairan iritasi terjadi, penggenangan di sana. Case-case seperti ini juga banyak kesaksian disembuhkan. Lewat mana? Diberkati tubuhnya, diberkati darahnya, diberkati organ-organ vital di dalam tubuh seseorang. Jadi lewat pelayanan doa, berkat doa in Jesus name, banyak orang-orang boleh mendapat kesembuhan, hidup yang baru, pengampunan, kasih Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai kayu dalam perjanjian lama mengubah yang pahit menjadi manis, hari ini Tuhan Yesusku juga bisa pakai Andi Simon, bisa pakai saudara-saudara untuk mengubah keadaan yang dulu yang susah. Saya nyenggol sedikitnya tentang berkat jasmani ya. Mungkin kanan kiri banyak orang mengalami resesi ekonomi, tapi saya menyaksikan dan saya tahu sendiri orangnya di sini bahwa sekalipun kanan kiri banyak orang mengalami resesi, tetapi orang-orang yang kata firman Tuhan tetap berpegang pada ketetapanku dan firmanku, aku akan tetap mengangkat mereka naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dalam hidup mereka, usaha keluarga pekerjaan mereka, nama Tuhan Yesus permuliakan. Haleluya, amin. Diberkati. Saya bicara ini tidak membuat saudara mengkultuskan Andi Simon. No, jangan. Kalau saudara mengkultuskan hamba Tuhan termasuk Andi Simon, engkau terkutuk, saya pun jadi terkutuk. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Saya mau sampaikan ini firman Tuhan supaya saudara bergantung kepada Tuhan Yesus. Semisal ada orang non-Kristen, non-Katolik didoakan hamba Tuhan sembuh, itu bukan imannya dia, itu imannya hamba Tuhan. Kalau saudara orang percaya beriman kepada Tuhan Yesus, dia yang berperkara, dia yang menjadi saudara sekalian.
Saya cerita ini jangan membuat saudara tambah seperti lihat Andi Simon seperti apa, tidak. Saya kasihan kodok manusia biasa di ini. Habis ini lapar, saya mau cari koyabu. Saya udah pesan koyabu. Lalu siang-siang kita cari woku pakai kepala. Saya orang biasa ya ketika lapar. Ya makan. Habis ini siapakah yang mau aja saya makan? Yeah. Saya kasih penjelasan yang sedikit ilustrasi. Siapa di sini yang pernah buat syukuran, baik sepeda baru kah, sepeda motor baru kah, bajai baru kah, atau kantor baru kah, atau rumah baru kah, atau apa yang baru? Yang pasti bukan istri baru atau suami baru. Karena biasanya kalau itu diam-diam. Ayo, siapa yang pernah buat syukuran? Angkat tangan. Oh, lumayan banyak ya. Lumayan banyak pernah bersyukuran. Apakah? Ya, pernah ya. Nah, contoh nih misalnya dapat berkat sepeda, motor ya, dapat berkat motor baru. Biasanya dia di orang gereja, dia undang, ayo mana Pak Pendeta, bolehkah ke rumah ada ke tempat penginapan kecil-kecil, ada buat syukuran. Lalu ngapain? Ya sekalian Pak Pendeta berkati motor saya. Betul ya? Biar motor dipakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau ke gereja jiwa-jiwa kita gonceng jiwa-jiwa. Kalau dia gojek atau apa gitu, biar banyak naik. Betul nggak? Pernah gitu? Saya bicara hal yang mendalam saja, bisa tinggi-tinggi, tapi menyentuh. Sama halnya ketika saudara mungkin ada berkat, ada 4 mobil. Nanti ada komsel atau persekutuan doa, dia mampu saja. Kenapa? Dia sekalian doakan dapat mobil baru, meskipun dari saya baru. Tapi kan berkat Tuhan datang supaya ngapain? Dia sekalian dapat pendeta. Kalau yang estri sekalian urapi mobil, doakan. Pernah gitu? Ya, itu nggak salah juga. Demikian pun yang di luar itu adalah air biasa PDAM. Cuma kita pakai standar filter higienis setara isi ulang sehingga steril, layak diminum. Tidak ada dari yang bersangkutan mencek airnya sehingga saudara minum itu aman. Itu air biasa. Tetapi hamba Tuhan memberkati. Sama ketika mobilmu diberkati, sepeda motor diberkati, tidak lantas menjadikan air minum sepeda motor atau mobilmu menjadi berhala, tidak. Tetapi diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo di sini siapa yang baik masuk kontrakan baru atau dapat berkat bisa beli rumah baru? Ayo, biasanya undang orang-orang. Namanya ucapan syukur. Ngapain? Ya, sekalian doakan rumahku. Ditambah embel-embel. Iya, katanya dulu untuk bangun bekas tanah kuburan, sekalian doakan biar yang aneh-aneh nggak ada. Itu tidak menjadikan rumahnya menjadi berhala, tetapi hamba Tuhan diundang untuk mendoakan. Jelas ya? Jadi ketika Saudara Pastor Andy berkesempatan mendoakan Bapak Ibu, memberkati engkau, tidak lantas menjadi saya hebat dan Anda mengkultuskan manusia, tetapi hamba Tuhan membantu memberkati. Di sini ayo, siapa yang dapat kantor baru atau misalnya di Balikpapan ini kan daerah IKN, dapat lahan atau dapat tanah itu biasanya kan undang. Saya kok nggak pernah diundang ya? GR, kepo, enggak? Bercanda. Nah, apa yang kesana? Iya, ini kantor baru pun ruko baru pun terus lahan baru. Kenapa? Diberkati dah. Itu tidak lantas menjadi hamba Tuhan, itu spesial. Memang hamba Tuhan, bukan? Jelasnya? Hamba, tunduk Tuhan Maha Kuasa. Hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Jadi Tuhan itu ketika mau buat sesuatu, Dia mau hambanya lakukan. Di dunia ini tangan Tuhan, hamba Tuhan.
di dunia ini kaki Tuhan, hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Jadi ketika hamba Tuhan memberkati, itu karena dia adalah hamba Tuhan. Memohonkan berkat dari Tuhan untuk hidup jemaat, hidup manusia, hidup sesama. Kalau dia sakit, mohonkan berkat kesembuhan. Roh kesembuhan dari Tuhan boleh mengalir, menjamah tubuh mereka. Dan kalau mereka sedang dalam kepahitan, supaya mereka membuka hati, biarkan yang pahit itu mengalir keluar, supaya yang manis, aliran kasih Tuhan Yesus boleh masuk dan tinggal di sana. Memang Tuhan bekerja tidak pernah memaksakan Anda, tetapi kalau engkau menerima aliran kesembuhan di kebaktian di mana engkau beribadah, tapi engkau tidak menanggalkan kepahitan di hatimu, kirbatmu terbatas, tempayanmu terbatas, ruangan yang dalam hidupmu terbatas, maka engkau tidak bisa menerima yang baru. Anggur yang baru tidak bisa di tempat kirbat yang lama yang belum dikosongkan. Hidupmu yang lama, keraguanmu, kebimbanganmu, kekhawatiranmu harus engkau serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah beban pada Yesus. Dialah yang sanggup mengubah, mengatur, memulihkan hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Dialah penolongku, dialah penolongmu. Yesus penolong yang ajaib. Tuhan, tubuhmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keturunanmu diberkati. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, melayani Tuhan dan sesama, keluarga rumah tangga, dunia usaha pendidikan, lumpuh-lumpuhmu semua diberkati. Bapak Ibu sekalian, mewariskan berkat turunan, iman turunan, dan juga kesehatan turunan, bukan sakit turunan, karena Tuhan memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang merasa senang dengan perayaan ini? Saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah datang ke tempat ini. Saya sadar bahwa saya lain orang-orang banyak yang kadang-kadang sebetulnya cuma sekali, karena biasanya harus pulang ke Bandung, ke Jakarta, ke Batam, ke Papua. Kira teman ini jadi apa yang terpatri di Bapak Ibu sekalian, ya. Andi Simon, saya Bapak Ibu sekalian, karena nanti waktu yang baik Bapak izinkan dasar bisa berkunjung ke kota-kota Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Saya akan turun menyapa semuanya. Saudara bisa pulang. Di luar ada air di kulkas bawah, kulkas atas, itu semuanya free. Ambil, jangan dijual, untuk diminum saja. Ya, semuanya free. Enak ya lantai.
Ada yang belum maju, ya, tolong ya. Saya puji Tuhan pas terakhir Mei akhir itu apa? Hasil lab ada hasil labnya di situ. Iya. Dari yang pertama 100 jadi 4, benar-benar di bawah range-nya. mendekati normal. Ya, normal. Puji Tuhan. Ya, makanya nanti saya datang ke sini biar Tuhan benar-benar pulihkan. Ya. Pada saat hasil lab ini benar-benar sudah nggak ada lagi. Amin, amin. Nanti setelah hasil lab menyatakan betul-betul sudah normal, kadar tiroidnya betul-betul sudah tidak mengganggu, tidak memberikan efek negatif. Ya, ini sudah benar-benar sudah stop obat. Amin. Iya. Tetap menjadi saksi Kristus ya. Ya, ini Ibu Desi dari mana nih? Saya orang Kalimantan. Dari Kalimantan. Samarinda ya. Ya, puji Tuhan ya. Bu Desi, sampai ketemu. Ya, terima kabar gembira dari hasil lab, diagnosa dokter, semua yang terbaik ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Ah, ini dari mana ini? Dari Semarang. Dari Semarang ya tadi ya. Puji Tuhan. Mana tongkatnya? Oh, pakai. Itu tadi pakai tongkat datang. Ah, puji Tuhan. Bagaimana perasaannya nih? Setelah dilayani, didoakan. Senang, Amin. lega. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetap kabarkan sukacita ya. Menjadi saksi Kristus ya. Iya. Ayo, bye-bye Semarang. Wah, ini beberapa kali datang, puji Tuhan ini terus mengalami perbaikan ini, kesembuhan. Amin. Amin. Terus dilatih jalannya Bu ya. Tuhan memberkati. Diberkati Tuhan, hatinya diberikan jalan lah, buatlah nama Tuhan Yesus. Diberkati. Wah, Om, tadi waktu didoakan saya lihat ini agak kesetrum. Kenapa itu? Ya, itu saya sendiri juga kaget. Tidak sadar begitu kan. Iya. Ada doakan cucu saya di Nabire. Nabire, ya. Di Nabire, makanya saya pegang 2 kertas. Tidak sempat pegang handphone akhirnya. Dia bilang tulis saja. Ya. Bukan tadi saya bilang saya begitu dijamah. Wah, saya langsung luar biasa dahsyat. Amin, amin. Tuhan Yesus memang dahsyat. Iya. Ini Om sendiri dari Nabire juga. 3 orang. 3 orang dari Nabire. 3 orang, saya sama istri saya, sama anak saya. Iya. 3 orang. Terus tadi sudah mengikuti ibadah, dilayani, didoakan. Sukacita bagaimana yang Om rasakan ini? Bukan main sukacita luar biasa yang saya alami dan rasakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Om tadi siapa nama? Saya nama Martin Katmaer, asal dari Kei. K. Ya. Ya. Kampung Wapwat Mil. Ya. Salam dulu pakai bahasa K di sana. Farbe, angaring kita ahoy, Wat Mil, Wap. Coba hormat be bisa deh. Shalom be bisa. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Halo, ini Koko dari mana? Ini Koko. Jakarta. Tadi disaksikan Pastor Andi, Ya, puji Jakarta. Tuhan. Ya. Dengan II tadi datangnya. Ya. Dengan istri ya? Ya. Ya. Setelah tadi Pastor Andi saksikan, berapa tahun sudah mengikuti pelayanan Pastor Andi melalui media atau live streaming? Sudah 2 tahun dia. Sudah 2 tahun ya? Sudah 3 tahun mungkin ada. Puji Tuhan, Ya. pasti ada pengalaman yang dahsyat ya. Ya. Sehingga hari ini bertemu di kebaktian Geraha YS Balikpapan. Ya.
Oke, langsung kembali ke Jakarta nih. Iya. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Wah, puji Tuhan. Sukacita apa ini setelah mengikuti kebaktian bersama Pastor Andi Simon? Puji Tuhan, udah agak-agak lumayan sudah tangan saya. Apa ini kelemahannya waktu pertama kali datang? Ini mah lagi patah tulang. Wah, patah tulang area tangan ya? Iya. Jari tidak bisa dikepal dengan masih sedikit bengkok, tapi ini setelah didoakan layani. Ya puji Tuhan, kayak agak kram-kram sudah rasanya. Amin. Tetap dilatih ya gerakan tangannya ya. Iya, Pak. Tuhan Yesus menyempurnakan kesembuhannya. Ini dari kota mana? Dari Samarinda, tapi aslinya dari Berau, Pak. Oh ya, ini langsung mau kembali Samarinda. Iya, lagi. Ya, sampai jumpa. Ini kakak siapa atau adik siapa ini? Ivan. Kakak Ivan ya. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini kembali ke Samarinda. Berdua ya? Iya. Ya, sampai jumpa. Terus menjadi saksi Kristus ya. Iya, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Sudah berapa lama ikutin channel Pastor Andi? Belum beraturan juga sudah saya ikut terus itu. Masih acak-acakan saya ikut terus. Saya ikut sampai bagus. Setelah pada saat pandemi ya? Pandemi. 2020 berarti 3 tahun. Ya, ya. Boleh langsung. Mau foto ya? Foto katanya. Biasanya lain, Pak. Oh iya, makasih. Dan anak saya yang sudah disembuhkan badannya. Miuk jadi sama Oh, tadi anak tadi ikut ya? bakteri. Oh, iya. Bakteri yang Ya, yang ya. clear dari virus, amin. Terima kasih. Fans banget. Sama Mau foto katanya. Terima kasih, Pak. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, Muda-muda. Nggak apa-apa, Tongkat saya. Tadi pasti dia kata digendong. Wah, Digendong terus. apa yang mau disaksikan nih? Tadi pakai tongkat. Tongkat di sini. Iya. Tapi sekarang saya sudah sembuh karena dulu itu Andi Simon saya disembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya angkat sekarang tongkat saya ini. Saya sudah Amin. sehat. Amin. Tinggal di mana, Bang? Di Medan. Wih, Medan, Horas. Apa lu? Medan. Horas. Pakai bahasa Toraja, bahasa Medan. Horas. Jua. Pulang. Besok hari pulang ke Medan. Oh, besok pulanglah ke Medan. Shalom semuanya. Horas. Wah, luar biasa menerima kebaikan Tuhan. Amin. Datang memegang Tongkat. tongkat, pulang menggendong tongkat. Iya. Wah, Lari-lari wah, saya lihat dulu nih. Wah, puji Tuhan. Wah, Bapak siapa nih? Terus menjadi saksi Kristus ya. Bapak siapa nama? Bapak Siombing. Bapak si Hombi mengalami kebaikan Tuhan, Amin. akan menjadi saksi Kristus Amin. tentang kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa. Ini langsung kembali. Wah, Tuhan memberkati. Pulang. Mana ada kotek? Iya. Mari.
Wah, ini Pak. Ini dari Poso Parigi. Hari ini dibaptis di Balikpapan oleh Pastor Andi Simon. Wah, ada pasti alasannya nih. Kenapa rindu dibaptis di Balikpapan? Yang pertama alasannya saya mau bertobat. Amin. Karena saya ingin meninggalkan masa lalu saya yang cukup kelam. Semoga Pastor Andi berkesempatan datang ke Tentena supaya bisa bertemu dengan keluarga-keluarga yang ada di Tentena di Poso, dan banyak yang menerima Tuhan Yesus dan dipulihkan seperti saya sekarang ini yang sudah 2 tahun menderita sakitnya tidak jelas. Akhirnya saya berobat kemana-mana dan di sini saja saya bisa sembuh. Amin. Dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saya hari ini dibaptis untuk baptisan pertobatan saya, dan saya yakin Tuhan Yesus pasti menerima pertobatan saya dan mengampuni dosa saya. Amin. Imannya luar biasa ya. Hari ini setelah dibaptis tadi menerima kehidupan baru, pertobatan di dalam Tuhan Yesus, memulai sesuatu perjalanan hidup lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Tinggalkan yang lama, hidup yang baru, hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan Yesus. Saya mengimbau kepada saudara-saudara saya yang Kristen, bertobatlah. Iya. Karena kita ini yang hidup dengan kuasa darah Yesus, kuasa Tuhan Yesus, tetap kita andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jangan mengejar duniawi. Ingat, Tuhan Yesus pasti ada mujizat bagi orang yang sakit. Amin, amin. Kesembuhan punya Tuhan Yesus. Ini datang berapa orang nih? Sendiri? Ada ini dari Toli-Toli satu. Oh iya, keluarga juga. Baku keluarga juga. Ketemu di sini tadi. Ya, sudah saudara dalam Tuhan Yesus. Ya, dari Toli-Toli, dari Kabupaten Parigi, dan juga tadi ada saudara-saudara yang lain ya. Dibaptis, menerima hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ini sudah mau pulang kah? Iya, terima Kemana kasih. ini? Kita mau pulang kembali Ke Denpasar. Denpasar. Ya. Wah, puji Tuhan. Setelah mengikuti kebaktian bersama Pastor Andi Simon, ada perasaan bagaimana yang mau di-share kah? Merasa lebih dekat lagi sama Tuhan. Puji Tuhan, kami diberi kesempatan untuk hadir di sini mengikuti kebaktian bersama Pastor Andi Simon. Semoga pastor juga selalu diberi kesehatan. Amin. Agar beliau selalu berbagi kepada sesama, sehingga sesama juga merasa terberkati. Amin. Dan selalu mendapatkan sukacita setelah sekembalinya dari sini. Amin. Ini langsung di kota Denpasar ya? Iya. Kota Denpasar. Berapa berdua ya? Bertiga kami. Bertiga ya? Puji Tuhan. Selamat kembali ke kota Denpasar. Terus menjadi saksi Kristus, mengalami kebaikan Tuhan, di-share juga kebaikan Tuhan itu. Amin, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin, amin. Sampai jumpa kota Denpasar.